Halo, hai, apa kabar semuanya? Baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi diri dengan tema Perubahan hidup pesan semesta buat kamu. Baik, seperti biasanya kita baca tebaran kartu tarot ya. Ada pesan dari semesta untuk kamu dan bagaimana kondisimu saat ini. Ada Nine of Pentacles. Kamu sebentar lagi akan menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain alias lebih mandiri. Bahkan bisa menikmati kenyamanan dan stabilitas materi yang dihasilkan dari disiplin diri dan usaha keras. Menikmati waktu luang, bahkan keanggunan dan kehidupan yang sangat berkelas. Terlebih lagi bisa mengakui nilai diri sendiri dan merasa aman secara emosional maupun materi. Dalam hal karir menandakan kesuksesan bisnis, stabilitas ekonomi yang kuat dan waktu yang tepat untuk menikmati bonus atau penghargaan atas proyek yang berhasil. Dalam hal percintaan bagi yang berpasangan menunjukkan hubungan yang matang di mana masing-masing pihak merasa mandiri tetapi berbagi kehidupan yang nyaman bersama, dan untuk yang lajang merasa bahagia aman dengan diri sendiri, berkualitas mandiri dan percaya diri. Kemudian Seven of Swords. buat kamu ada peringatan bahwa ada situasi yang tidak jujur. Jadi, ada gosip ataupun kebohongan dari seseorang yang mengambil keuntungan dari jalan yang tidak sah. Disarankan untuk memakai kecerdasan dengan manuver strategis untuk melewati rintangan daripada konfrontasi secara langsung. Ini dapat menunjukkan keinginan untuk menghindari situasi yang sulit, tanggung jawab, atau konflik. Running away gitu ya. Kadang-kadang juga menandakan bahwa perlunya menjaga privasi, merencanakan secara diam-diam. Rahasia ya, jangan langsung terbuka apapun dikatakan ke publik. Harus melindungi diri sendiri. Dan nantinya kamu juga Pada awalnya mungkin terlalu tertutup misterius, seperti menjaga jarak, namun itu sikap menjaga diri agar ada batas supaya tidak terluka. Energi kewaspadaan, kecerdikan memberi situasi sangat baik, mampu merasakan niat orang lain bahkan sebelum mereka menunjukkannya, sehingga membuat orang lain lebih waspada karena sulit untuk memanipulasi dirimu. Segala macam taktik atau metode komunikasi yang diterapkan agar suatu tujuan bisa tercapai. Metode yang langsung dan terbuka, dan ada pula yang menggunakan segala macam akal. Kemudian King of Pentacles. kamu nantinya dalam keadaan dan situasi yang sudah dijalankan, ya tinggal dijalankan saja. Di arah yang sama tanpa perlu modifikasi, dengan hasil yang bisa dinikmati. Ace of Swords. Nantinya kamu Akan lebih sanggup menyelesaikan masalah apapun secara mental. Ada penalaran dan pembuatan kesimpulan melalui cara baik itu induktif maupun deduktif, walaupun tidak selalu secara formal ya. Ada sesuatu yang dikomunikasikan dengan efektif baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Misalkan dalam aspek kehidupannya, dalam hal karir ya, Capricorn dalam hal ini adanya ide bisnis baru yang brilian. kalau dalam hubungan cinta nantinya kamu akan lebih jujur dan terus terang. Sedangkan keuangan, keputusan finansial yang lebih logis. Kemudian Five of Swords, nantinya berjalannya usaha yang melibatkan pertukaran dan pandangan bukan berjalan dengan paksaan, tetapi berjalan dengan sendirinya. Bahkan bisa dikatakan tanpa usaha sama sekali, seakan-akan telah ada mekanisme yang ditempatkan di suatu hubungan tertentu, sehingga kamu secara otomatis menjalankan tugasnya. Namun di situasi ini kamu, untuk yang masalah cinta, bagi kamu yang memiliki kekasih,
Akan ada pertengkaran karena salah satu pihak akan merasa menang dan justru itu merusak suatu hubungan. Ada kemungkinan pasangan bertindak egois atau merasa dikhianati. Dan bagi yang masih jomblo, PDKT, peringatan untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi harus jelas dan tidak terburu-buru. Mungkin ada persaingan atau perasaan yang tidak dihargai. Kemudian untuk kamu yang sudah menikah, perlunya menurunkan ego dan tidak memaksakan kehendak agar tidak ada pihak yang terluka. Penting untuk mencari solusi bersama, win-win solution gitu, daripada membuktikan siapa yang benar. Eight of Swords. Kamu di sini dihadapkan oleh situasi di mana merasa tidak memiliki pilihan lain, atau kamu merasa bagimu tidak ada pilihan lain sehingga mau tidak mau harus mengambil pilihan tersebut. Bukan berarti tidak ada alternatif lain, tetapi diri kamu sendirilah yang memang sedang berkutat dalam pilihan yang dirasakannya hanya memang satu itu, gitu. Dalam hal hubungan, kamu merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak membahagiakan, namun merasa tidak mampu untuk pergi. Ada hambatan mental di sini. Batasan tersebut seringkali dibuat oleh diri sendiri, yang artinya mental blocks. Sekarang kita baca tebaran kartu oracle mengenai saran dan solusinya. Kartu gentleness atau kelembutan. Namun kelembutan di sini adalah merupakan pandangan hidup yang menekankan kekuatan batin, kebaikan, kerendah hatian, dan pengendalian diri dalam berinteraksi dengan dunia. Jadi bukan sekedar kelemahan fisik atau sikap yang pasif. Ini menunjukkan bahwa kamu harus lebih memilih dalam kedewasaan yang tenang dan memilih merespon situasi dengan lebih bijak dan penuh perhatian daripada bereaksi dengan kekerasan atau amarah. Untuk tidak mudah reaktif dalam segala situasi, jadi gitu ya. Kemudian truth ini sering digunakan dalam frasa treasure trove, berarti harta karun, koleksi barang berharga atau tempat penyimpanan barang berharga. Secara filosofi sendiri, truth melambangkan kekayaan tersembunyi, penemuan berharga begitu, atau nilai intrinsik yang mendalam. Dan kamu di sini disarankan untuk bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi yang sebelumnya tidak diketahui. Baik itu nilai intrinsik maupun warisan. Jadi lebih sekedar dari nilai materinya. Ya. Kalau metaforanya, truth sering dikaitkan dengan akumulasi pengetahuan atau kebijaksanaan. Kumpulan kisah, dharma, atau pengalaman hidup kamu sendiri yang tidak ternilai. Memberikan rasa takjub dan kesenangan. Seperti misalkan kamu menemukan buku atau barang yang sangat berharga namun ditemukan di tempat yang sangat tidak terduga. Kemudian flow, kondisi mengalir. Sebenarnya dalam hal ini ada konsep psikologi positif sekali buat kamu. Dalam keadaan mental kamu harus benar-benar tenggelam, fokus dan menikmati suatu aktivitas dengan konsentrasi tinggi. Perhatian sepenuhnya tertuju pada tugas yang dikerjakan. Dengan penyatuan aksi dan kesadaran pula tentunya. Seperti halnya tindakan secara otomatis seolah-olah terjadi dengan sendirinya tanpa usaha keras atau effortless gitu ya. Fox ini kabut, seringkali dikaitkan dengan ketidakpastian, misteri dan perspektif kehidupan. Saran buat kamu untuk belajar nyaman dengan ketidakpastian yang ada melalui proses yang ada. Percaya pada proses dan jalani hari demi hari. Ada keindahan dalam keterbatasan. Kabut menciptakan suasana tenang dan menyembunyikan detail, memaksa kita fokus pada hal-hal yang terdekat.
Jadi sarannya buat kamu adalah untuk menikmati momen yang ada. Present moment dan jangan terlalu cemas akan apa yang ada jauh ke depan. Pentingnya kesabaran dan kewaspadaan. Jadi saat berjalan di kabut, kamu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk berlari. Berjalan aja pelan dan waspada. Jadi kamu disarankan untuk jangan terburu-buru untuk mengambil sikap ataupun keputusan pada saat berjalan di tengah jalan yang berkabut. Khawatir nanti akan tersesat dan melangkah tanpa tahu arah kemana gitu. The Tree Remembers. The Tree Remembers ini filosofinya adalah mengenai tentang 1 tatap, 2 jejak, dan 3 kepastian. Saran untuk kamu, pesan dari semesta adalah bahwa kamu harus memiliki visi yang jelas, tatapan ke depan untuk tujuan hidup, ajakan untuk kamu untuk berhenti sejenak, melihat diri sendiri dan memastikan tujuan yang ingin dicapai adalah benar. Kemudian 2 jejak, maksudnya adalah aksi konsistensi. Ini artinya pada setiap tindakan kamu yang meninggalkan jejak. Oleh sebab itu kamu disarankan untuk bertindak dengan konsistensi, integritas, dan menyisakan dampak positif bagi orang lain maupun lingkungan. Dan 3, yaitu kepastian, keyakinan atau hasil. Ini maksudnya bahwa kamu harus meyakini usaha yang dimulai dari tatap, yaitu visi, dan jejak, yaitu aksi yang baik, pasti akan membuahkan hasil yang adil dan benar. Saran di sini untuk kamu bahwa hidup ini tidak hanya mengalir saja, namun harus penuh dengan kesadaran mindfulness. Diingatkan untuk mengingat asal-usul dengan refleksi, mengingat tindakan saat ini dengan jejak yang ada, dan tujuan akhir sebuah kepastian agar tercipta karakter yang tangguh, damai, dan sejahtera. Fruit of knowledge, ini buah pengetahuan atau buah terlarang, merujuk pada kisahnya Adam dan Hawa di Taman Eden yang memiliki kedalaman makna moral, eksistensial, dan teologis. Saran buat kamu bahwa pengetahuan yang dicari harus dibarengi dengan moralitas dan kebijaksanaan agar tidak merusak diri sendiri ataupun orang lain. Juga mesti harus menyadari bahwa setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan baik dan jahat, memiliki dampak yang panjang, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta mesti memahami bahwa pengetahuan seringkali bersifat subjektif. Jadi kamu disarankan untuk tidak terburu-buru menghakimi atau menentukan sesuatu sebagai yang baik atau yang jahat, hanya berdasarkan pemahaman yang terbatas. Baik, selanjutnya kita lihat dari huruf ya. Bisa huruf inisial dari nama kamu atau nama orang yang kamu tuju, bisa nama masa kecil atau nama panggilan. Huruf C, Juliet. Ada huruf B, Bravo. Kemudian ada huruf E, Eko. Selanjutnya ada huruf D, Delta. Kemudian ada huruf S, Sierra. Selanjutnya C, Charlie. Quebec. Dan terakhir K, Kilo. Baik, sekian dulu pembacaan general kali ini yang bertemakan perubahan hidup, pesan semesta untuk kamu. Ambil positifnya saja ya, dan selebihnya fun reading. Anggap sebagai pengetahuan dan hiburan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu di readingan selanjutnya. Bye-bye. I love you.